Selamat siang Ibu Suryani. Selamat siang Pak Rio. Ah, bagaimana nih? Apakah Ibu sudah siap untuk melakukan praktik coaching hari ini, Bu? Sudah Pak, sudah. Oke. Nah, kalau begitu, kalau boleh tahu ya, Bu ya, kira-kira topik apa yang akan Ibu bahas nantinya pada saat praktik coaching hari ini, Bu? Oke, jadi menurut saya Pak, nanti tergantung coach yang akan memberikan atau membahas permasalahannya gitu Pak ya. Jadi, bagaimana baiknya nanti kalau itu, Bu ya, dari Ibu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana kira-kira Bu nanti? Oke, saya ingin Bapak mengobservasi saya di bagian saya dalam memancing ide dari coach untuk menyelesaikan permasalahannya melalui pertanyaan berbobot yang saya berikan gitu Pak. Oke, baik. Kira-kira nanti harapan dari observasi yang akan kita lakukan ini nantinya kira-kira apa, Bu ya? Harapan kita nanti bagaimana, Bu? Oke Pak, jadi nanti harapan saya Koci akan secara terbuka menceritakan eh, apa permasalahannya dan nyaman untuk bercerita. Kemudian Kocinya nanti akan bisa menemukan ide untuk solusi permasalahannya itu Pak, gitu Pak. Baik, Bu. Baiklah kalau begitu, Bu ya. Jadi saya sudah menyiapkan rubrik penilaiannya. Saya sudah siap juga untuk melakukan observasi ini, Bu ya. Bagaimana, Bu? Sudah bisa dilakukan sekarang ya, Bu? Oke Pak, siap Pak. Sebentar saya panggil Ibu Oni dulu Pak ya. Iya, Bu iya, Oni, Bu. Oni, sini Bu. Oke, selamat siang Pak Rio, selamat siang Bu Sur. Selamat Oke, siang, siang Ibu. Bu Ibu Oni. Oni. Oke Bu Oni, apa kabarnya hari ini Bu Oni? Alhamdulillah sehat Bu. Baik Bu, seperti yang telah kita bicarakan sebelumnya, hari ini saya ingin mendengarkan apa permasalahan yang akan Ibu ceritakan pada hari ini, permasalahan Ibu di kelas ya Bu ya. Kemudian saya juga akan menginformasikan juga bahwa hari ini sebagai supervisornya yaitu Pak Rio gitu Bu. Semoga dalam pertemuan kita ini Ibu merasa nyaman ya Bu ya. Iya Bu, iya Bu. Oke, baik Bu Oni, sebelum Ibu eh, mengeluarkan semua keluh kesah Ibu, eh, saya akan mengajak Ibu untuk relaksasi dulu ya Bu ya, biar Ibu enak ngobrolnya, eh, kemudian terbuka dengan cara stop ya Bu ya. Oke Ya. Bu ya, mulai ya Bu. Coba Ibu pejamkan dulu mata Ibu, tarik napas perlahan, rasakan napas Ibu masuk, rasakan keluar, perlahan saja Bu ya, agar Ibu lebih tenang. Oke, sekali lagi ya Bu ya, tarik napas, keluarkan. Oke, selesai Bu. Bagaimana perasaan Ibu Bu? Saya merasa lebih tenang sepertinya Bu. Oke, sekarang Ibu sudah tenang ya, sudah bisa menceritakan permasalahan Ibu ya. Nah, sekarang coba Ibu ceritakan permasalahan Ibu Bu. Kayak gini Bu, saya mau cerita tentang ada salah satu murid saya di kelas, dia bisa saya katakan kurang disiplin Bu. Dia sering berbicara, sering pergi ke meja temannya saat belajar, sering menjahili temannya, seperti itu Bu, di saat jam belajar. Saya sudah menegur, tapi kalau saya tegur dia hanya diam dengan muka bersalah. Lalu kalau saya nasihati lagi Bu, ketika dia mengulanginya, anak ini malah menangis Bu, seperti itu. Oke Bu, sekarang Ibu sudah menceritakan permasalahan Ibu. Oke, baik Ibu Oni, Ibu sudah menceritakan permasalahan Ibunya ya. Sekarang saya mau tanya, tujuan pertemuan kita ini sekarang apa Bu? Saya ingin mencari solusi dari masalah saya ini Bu. Oke Bu, menurut Ibu
murid Ibu bertingkah seperti itu, apa karena ada kebutuhan yang belum terpenuhi gitu, Bu? Atau mungkin Ibu sudah tahu latar belakang dari murid ini, Bu? Begini Bu, kalau yang saya tahu, murid saya ini memang sudah tidak mempunyai seorang ayah lagi. Jadi ia dibesarkan oleh ibunya bersama neneknya. Oke, jadi latar belakang si murid ini, Bu, Ibu menyimpan apa gitu berdasarkan kebutuhan dasarnya gitu, Bu? Kalau saya pikir sih Bu, kebutuhan dasar yang belum terpenuhi oleh murid ini itu adalah kasih sayang Bu. Karena kan mungkin ibunya sibuk bekerja karena menjadi tulang punggung. Jadi dia kurang kasih sayang Bu, gitu Bu. Oke, Bu. Setelah Ibu menyimpulkan hal ini, bagaimana kira-kira cara Ibu agar si anak ini dapat memenuhi kebutuhan dasar murid ini gitu? Saya sudah banyak memikirkan hal-hal yang mau saya lakukan Bu. Seperti berkomunikasi dengan orang tuanya, begitu juga dengan murid ini pertama sekali Bu. Oh, oh gitu, Bu. Jadi ketika di kelas gitu, PBM atau pembelajaran berlangsung, kira-kira bagaimana cara Ibu berkomunikasi dengan anak ini, Bu? Saya akan mengajak murid saya ini untuk berbicara secara pribadi, biar dia tidak terlalu malu gitu Bu, di depan teman-temannya saya ajak bicara. Tapi sebelumnya saya akan melakukan teknik stop, di mana untuk menjalin kedekatan saya dengan murid, sehingga dia dapat merasa nyaman bercerita tentang keinginannya, dan dia juga bisa menerima nasihat dari saya Bu. Oke, Bu. Bagus itu, Bu. Kemudian selain dari mengajak si murid berbicara dan melatih teknik stop untuk melatih KSE-nya, kira-kira apa lagi yang bisa Ibu lakukan, Bu? Saya akan membuat kesepakatan bersama Bu dengan murid saya ini, agar dia bisa lebih tertib di kelas, dan dia mengingat keyakinan kelas untuk menjaga suasana belajar yang nyaman di kelas, yang mana itu sudah kami sepakati di awal pembelajaran. Oke, Bu, bagus, Bu. Itu ide-ide yang sangat bagus, Bu. Jadi menurut Ibu, apakah Ibu sudah mengetahui solusi dari permasalahan Ibu ini? Sudah Bu. Yang pertama saya akan mengajak murid berkomunikasi secara pribadi, kemudian untuk melatih KSE-nya, saya akan melakukan Ya, teknik stop, dan mengajak murid membuat kesepakatan bersama. ya, itu ide yang sangat bagus ya, Bu. Ibu yang Ibu tuangkan itu sudah sangat bagus menurut saya, Bu. Sekarang apa rencana Ibu selanjutnya gitu untuk melakukan rencana Ibu ini? Apa tindakan Ibu selanjutnya? Saya akan melaksanakannya paling cepat itu untuk besok, Bu. Karena besok kan saya akan bertemu dia di dalam kelas, Bu. Oke, bagus, Bu. Jadi Ibu akan melaksanakan rencana Ibu ini besok ya, Bu ya? Oke. eh, Sekarang nanti akan saya tunggu hasilnya, Bu ya. Saya akan menunggu hasilnya. Semoga sesuai dengan harapan Ibu, harapan saya gitu, Bu ya. Tetap semangat ya, Bu ya. Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu, sudah mau mendengarkan cerita saya, Bu. Oke, baik Bu Oni. Oke, saya permisi ya, Bu. Iya, Bu. Silakan, Bu. Ya, Pak. Iya, jadi Ibu tadi sudah melakukan praktek coaching dengan Ibu Oni tadi ya Bu Bu Oni. ya. Bagaimana sekarang Iya, Pak. perasaan Ibu ya? Iya, Perasaan Pak. Ibu sekarang bagaimana ya? Perasaan saya saat ini sangat senang, Pak, karena Ibu Oni bisa menceritakan masalahnya dengan nyaman, terbuka, dan idenya juga timbul dari dia sendiri gitu, Pak, untuk solusi dari permasalahannya itu, Pak. Oke, jadi eh,
bagaimana ya Ibu menilai sendiri kira-kira performa dari kompetensi yang Ibu dapat tadi ya. Ibu Oke Pak, menilai jadi performa berapa? jadi menurut saya sudah memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga Ibu Oni bisa menggali ide untuk solusi dari permasalahannya, Pak. Sesuai dengan apa tujuan pertemuan kami gitu, Pak. Ya, bagaimana Ibu bisa menilai hal-hal tersebut ya, Bu ya? Iya, seperti yang saya bilang tadi, Pak, dari pertanyaan yang saya berikan sama Ibu Oni bisa menggali ide untuk mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi gitu, Pak. Dan menurut saya ide-idenya itu semua bagus, Pak. Dan dia akan segera melaksanakan idenya itu besok gitu, Pak. Oke, Bu. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya dari hasil observasi saya tadi, Bu? Iya, ya, Pak. Silakan, Pak. Jadi saya tadi mengamati pada saat Ibu mengajukan pertanyaan berbobot ya, Bu. Iya, Pak. Memang Ibu sudah melakukannya dengan baik. Dan saya melihat juga sudah bisa memancing ide-ide yang muncul dari Ibu Oni. Itu juga sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk tentang bagaimana mendengarkan secara aktif dan juga mendengar aktif, melakukan teknik presensi dan lain sebagainya. Jadi itu sudah memang sesuai tadi, Bu ya. Iya, Pak. Oke, Pak. Jadi saya sangat senang mendengarnya, Pak ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Namun demikian ya, Bu. Saya juga tadi memperhatikan, melihat masih mungkin ada yang bisa dikembangkan. Misalnya tadi, Bu ya, saat menanyakan komitmen mengamati Ibu tadi bagaimana melakukan teknik stop terhadap Ibu Oni. Nah, yang sebetulnya kalau menunjuk itu kepada standar yang seharusnya ya, Bu ya, sebaiknya Ibu bisa saja mengatakan afirmasi positif kepada Ibu Oni. Misalnya pada saat Ibu itu tersebut menutup matanya, Bu ya. Bagaimana itu dengan pendapat Ibu? Bagaimana dengan pendapat Ibu? Proses ini, Bu. Melaksanakan teknik stop tadi. Kedengaran, Bu? Baik, Bu ya. Jadi pada saat tadi saya mengamati Ibu mengajukan pertanyaan berbobot. Ibu sudah melakukannya dengan baik ya, Bu ya. Dan juga sudah memancing ide-ide dari Bu Roni. Dan itu juga sudah sesuai dengan standar yang sudah kita rujuk. Jadi bagaimana pendapat Ibu dalam hal mendengarkan ini, Bu? Oh, gitu, Pak ya. Jadi sebaiknya bagaimana, Pak? Ada mungkin yang perlu masih dikembangkan. Misalnya tadi pada saat Ibu menanyakan komitmen, bagaimana teknik melakukan stop kepada Ibu Oni, yang sebetulnya juga bisa merujuk pada standar yang seharusnya. Ibu bisa saja ya mengatakan afirmasi positif terhadap Ibu itu saat Ibu itu memejamkan mata ya. Bagaimana dengan pendapat Ibu ya, Bu? Oh, gitu, Pak. Jadi sebaiknya bagaimana, Pak? Ya, jadi ketika nanti Ibu itu melakukan teknik stop ya, tadi Ibu bisa mengatakan afirmasi positif dengan cara yang pelan dan lembut yang bisa menambah ketenangan kepada Ibu itu dan dia bisa lebih tenang dalam menceritakan permasalahannya. Dari diskusi ini, apa kira-kira yang bayang yang akan Ibu lakukan untuk peningkatan performa di area ini, Bu? Kapan Ibu akan melakukan hal ini? Oke, Pak. Saya akan melakukan teknik stop seperti yang telah Bapak sarankan.
untuk praktik coaching saya apabila ada rekan guru lain yang akan saya coaching gitu, Pak. Oke. Nah, jadi sekarang saya akan menunjukkan hasil pengamatan saya ya Bu ya, dari praktik coaching yang telah Ibu lakukan bersama Ibu Oni tadi ya Bu ya. Ya, Pak. Ya baik. Jadi dari hasil pengamatan saya, tujuan coaching sudah tercapai. Saya juga tadi sudah mengamati kompetensi yang akan dikembangkan dalam rubrik ini, terutama dalam hal menggali ide dengan pertanyaan berbobot. Itu juga sudah merujuk pada standar-standar penilaian rubrik. Ibu dan Ibu Oni tadi juga sudah melakukan praktik coaching dengan baik, yang mana Ibu Oni juga tadi saya dengar sudah bercerita dengan nyaman dan terbuka. Hanya saja seperti yang saya katakan tadi Bu ya, tadi ada baiknya saat melakukan teknik stop itu Ibu bisa menambah dengan afirmasi positif ya Bu ya. Namun Ibu Oni tadi juga sudah mampu menggali ide-idenya sendiri juga dalam hal mengatasi masalahnya. Dan saya juga melihat tadi ekspresi dari Ibu Oni sudah menunjukkan kepuasan atas solusi yang diberikan oleh Ibu terhadap dirinya sendiri. Gitu ya. Ya. Oke, Pak. Terima kasih, Pak, atas pengamatannya, Pak. Ya, sama-sama Bu ya. Sekarang pertemuan kita sudah selesai. Jadi mudah-mudahan nanti ke depan Ibu bisa melakukan praktik coaching ini dengan baik lagi dan juga bisa diimbaskan kepada ibu-ibu yang lain atau guru-guru yang lain yang butuh di coaching ya Bu ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak, atas sarannya, Pak. Saya permisi ya, Pak, ya. Ya, ya.